Baik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang tidak berbicara boleh dimatikan dulu Pak, mic. suaranya putus-putus, Pak. Jelas suara saya. Tes 1 2 3. Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, Jelas. hari ini kita bahas kelanjutan dari yang kemarin. Soal yang pertama itu ya tentang subtes IPS ya. Nah, jadi hari ini kita lanjut ke nomor 10. Kemarin di soal yang sebelumnya kita udah sampai nomor 17. Ini kita masuk ke soal nomor yang jenis kedua. Kemarin kita udah bahas ya. Sampai nomor 9. Hari ini kita masuk ke soal nomor 10. Oke, sekali lagi tolong diperhatikan dengan baik ya apa yang disampaikan. Tolong sediakan buku catatan ya. Apa yang dikira perlu maka boleh dicatat, apa yang dikira tidak paham boleh ditanyakan langsung. Seperti itu ya. Nah, tanpa berlama kita langsung bahas. Nah, pengembangan nomor 10, perhatian semua. Pengembangan ekonomi maritim bertumpu pada kegiatan ekonomi yang diselenggarakan di wilayah laut. Salah satu kegiatan tersebut dapat ditemukan pada ayat berikut, Tadi live meeting itu apa tadi? ya. Keluar. Astagfirullah. Ketinggalan. Ayatnya apa? Wa huwallazi sakharal bahra lita'kulu minhu, ya, lahman tariyan dan seterusnya. Oke. Nah, di sini maka kita wajib tahu dulu ini Quran surat apa, ya. Ini adalah Quran surat An-Nahl ayat 17. Mari kita lihat artinya apa. Oke. Wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyan. Ya. Nah, ya. Mari kita lihat. Ini Quran surat apa? Biar kita mengetahui ini apa. Oh, di sini tidak bisa. Sorry. Ya. Ini Bapak cek lewat di sini biar Bapak bisa translate artinya. Biar kalian tahu ya. Oke, sebelumnya kita bahas pengertian di soal dulu ya. Seraya kita cari artinya. Pengembangan ekonomi maritim itu ada yang tahu apa? Maritim. Ada yang tahu maritim artinya apa? Maritim itu artinya negara yang berfokus pada laut. Mereka mencari penghasilan dari laut. Kalau lawannya maritim apa? Agraris. Ya. Jadi kalau agraris itu adalah sebuah wilayah yang berfokus pada pertanian. Makanya Indonesia dikenal dengan negara negara apa? Negara maritim dan negara Maritim. agraris. Ya. Karena negara kita itu berfokus pada laut dan juga pertanian. Nah, pengembangan ekonomi maritim berarti ekonomi yang bertumpu pada Betul, laut, betul. pada kegiatan ekonomi yang diselenggarakan di wilayah laut. Salah satu kegiatan tersebut dapat ditemukan pada ayat berikut ini. Nah, sebentar Bapak translate artinya dari Quran surat ini. Oh, berarti X pangkat 2 tambah 13X.
Ya, ini adalah Quran Surat An-Nahl ayat 14. Mari kita lihat artinya. Nah, ya, kita copy paste, kita taruh di sini biar kalian bisa lihat. Nah, silakan dilihat. Apa artinya? Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar atau ikan darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Ya. Nah, kira-kira dari kata ini usaha yang dimaksud adalah silakan jawab di kolom komen. Ntar Bapak kecilkan. Oh Ya, iya. ini ada gambar. Silakan dijawab. Di satu lagi gambarnya ini. Ada gambar ini. C. Jawabannya C. Di poin D ada gambar pelabuhan, orang lagi angkut ikan ya. Kalau C ini ada gambar wisata ya, pantai wisata. Kalau B ini ada gambar kapal yang ada orang-orangnya nih. Nah, orang-orangnya nggak jelas lagi ngapain. Tapi kalau dilihat dari kapalnya ini bukan kapal mancing ya. Ini kapal militer nih. Eh, Kalau A ini kapal peti kemas, kapal yang mengangkut barang-barang dari satu daerah ke daerah lain. Oke, jawabannya apa? Silakan jawab di kolom komen. Waktunya 1 menit. Tolong dipikirkan, setelah itu langsung kita bahas. dia. Aku A aja lah ya. A nggak? Z. Soalnya kan apa usaha yang termasuk dalam ayat ini kan itu menunjukkan kayak ada daging berlayar. Mana ya? Siapa? Tadi nampak kan apa lagi kan? Ada yang mau lihat soal? Silakan. Oke, ya. Sekarang kita tes 1, 2, 3. Nah, oke. Nah, sekarang kita bahas ya. Apa jawabannya? Nah, di keterangan soal di sini dijelaskan bahwa Allah itu memberikan lautan untuk kita agar kita bisa makan ikan dan lautan itu juga mengeluarkan perhiasan dan juga melihat perahu-perahu berlayar padanya dan kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Ya. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat apa? Yang dari gambar ini kita bisa lihat ya, laut, kita bisa lihat ikan ya, dan beberapa hasil alam yang dihasilkan oleh Suara Bapak putus-putus, Pak. tes 1, 2, 3. Suaranya putus. Yang lain gimana? Suaranya terdengar? Tes 1, 2, 3. Udah ya. Nah, tes 1, 2, 3. Bisa didengar suaranya? Karena saya dengar suara kalian nih. Karena di sini suaranya lancar suara kalian.
Tes 1, 2, 3. Apakah suaranya sudah bisa didengar? Bisa ya. Nah, jadi ya, kalau kita lihat gambar, maka gambar A ini kurang tepat ya. Kita karena ini hanya sekedar kapal, B juga seperti itu, C tempat destinasi wisata, ya, dan D itu adalah sebuah pelabuhan. Yang di sini ada ikan yang lagi bongkar ikan, dan di sini juga ada beberapa hasil alam lain yang sedang mereka angkut. Makanya jawabannya itu adalah lebih tepat itu D. Ya. Nah, karena sesuai dengan keterangan soal dengan menganalisa gambar. Seperti itu. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya di kolom komentar ya. Baik, kemarin nomor 11 kita udah bahas ya. Nomor 12, 13 dan seterusnya. Oke, coba lihat. Masalah kesenjangan sosial dapat diatasi dengan melaksanakan redistribusi pendapatan vertikal. Ya, jenis redistribusi pendapatan vertikal ini terdapat dalam Quran surat Ad-Duha ayat 10. Kelompok sosial yang disasar dalam surat ini adalah, ada yang tahu apa petikan dari Quran surat 2 ayat 10? Ada yang tahu? Apa bunyi Quran surat Quran surat 2 ayat 10? Wa ammassa ila fala tanhar. Ya, itu kutipan ayat 10. Nah, Ad-Duha ayat 10. Kita copy paste. Ya. Nah, ini artinya dan terhadap yang meminta-minta janganlah engkau menghardinya. Ya. Nah, dan terhadap orang-orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardinya. Nah, ya. Redistribusi pendapatan vertikalnya apa? Ini adalah kesenjangan pendapatan secara vertikal. Berarti ada orang kaya, ada orang yang ekonominya menengah, ada yang orang kurang mampu. Itu namanya redistribusi pendapatan vertikal. Ya. Nah, jadi jawabannya apa? Silakan dimasukkan atau ditulis di kolom komentar. Semua ya. Oke, rata-rata jawabnya B ya. B. Oke. Nah, orang meminta-minta lebih tepat ke pengemis. Ini jelas ya. Pengemis. Karena kan yang meminta-minta pengemis. Kalau pemulung kan mereka kerja. Ini pekerjaan. Fakir orang-orang yang kurang mampu juga. Tapi di sini fakir belum tentu meminta-minta ya.
Orang miskin. Orang miskin juga belum tentu meminta-minta. Tapi kalau pengemis udah jelas kerjaannya tukang minta-minta. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D. Ya, pengemis. Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebagai akibat dari praktik pertanian yang tidak tepat. Contoh ketidaktepatan tersebut adalah, silakan jawab di kolom komen. Ayo silakan dijawab sebelum kita bahas apa jawabannya. Baik, kita bahas ya. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya pertanian itu tidak tepat dilakukan dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan ya. Contoh dari ketidaktepatan itu apa? Nah, mari kita lihat di sini. Lanjut. Ya. Mari kita lihat di sini, petani lebih menyukai penggunaan herbisida, bukan herbisida ya, hebrisida. Ya, hebrisida daripada melakukan penyiangan rumput. Nah, jadi apabila seseorang ingin membuka lahan, maka ya, dia harus menghilangkan dulu yang namanya tumbuhan-tumbuhan yang lama. Misalkan ini hutan nih. Ya, hutan. Nah, ya. Di hutan ini kalian mau nanam yang namanya jagung. Sementara ini adalah semak belukar. Oleh karena itu, kalian harus potong dulu semak belukarnya, baru kalian tanam jagung. Karena nggak bisa digabung di sini. Makanya dia harus pakai herbisida ini, hebrisida. Untuk menghilangkan rumput-rumput yang ada. Ketika lahannya botak, kosong, maka baru ditanam dengan jagung tadi. Nah, tapi apa? Efek hebrisida ini bisa membuat tanah itu rusak. Sehingga nanti ketika ditanam jagung, jagung itu juga akan terkontaminasi dari efek hebrisida tadi. Sehingga jagung yang dihasilkan itu tidak alamiah jagungnya. Nah, tidak alamiah. Nah, jadi itu tidak ramah lingkungan. Bagusnya seperti apa? Semak belukar tadi bagusnya dipotong. Dipotong pakai ya pisau atau pakai sabit ya. Atau jangan pakai hebrisida karena ini berbahaya. Nah, B, petani lebih banyak menggunakan mesin permanen otomatis. Nah, mesin ini tidak
berpengaruh terhadap lingkungan ya, karena mesin ini kan tidak masuk ke unsur tanah, jadi dia tidak bisa dikategorikan tidak ramah lingkungan. Bahkan sekarang banyak orang yang pakai mesin otomatis kan untuk memotong rumput, ada mobil pemotong rumput dan sebagainya. Nah, petani lebih cenderung menanami lahannya dengan tanaman keras. Ini juga tidak berhubungan ya. Petani lebih cenderung menggunakan sarana produksi pertanian yang diimpor dari luar. Ini juga tidak berhubungan. Jadi kalau kita lihat keterangan soal, maka jawaban yang paling tepat adalah ini pada rata-rata jawabnya A. Iya, jawabannya itu A. Ya, jelas sekali A jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 14. Perang antara Rusia dan Ukraina dan gagal panen di beberapa sentra atau pusat pangan dunia ya menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan pangan global saat ini. Dalam situasi ini, tidak serta-merta mendorong produsen makanan untuk menaikkan harga penjualan. Jika ditemukan suatu perusahaan yang mengurangi penawaran pada saat harga naik, maka kemungkinan besar perusahaan tersebut memiliki badan hukum sebagai. Oke, mari kita bahas. Koperasi itu apa? Ada yang tahu apa itu koperasi? Ada yang tahu apa itu koperasi? Pernah dengar kata koperasi? Ya, jadi koperasi, ya, Jenis organisasi. jenis organisasi. Oke, organisasi ya yang dijalankan untuk kepentingan bersama. Itu namanya koperasi. Jadi banyak jenis-jenis koperasi ya. Jadi koperasi ini mereka awalnya pakai uang sendiri, modal sendiri. Nanti ketika mereka bangun sebuah kios, bangun sebuah minimarket dan sebagainya, tapi tidak tidak bernama minimarket, dia tetap namanya koperasi, tapi sistemnya kayak minimarket, seperti minimarket. Nah, jadi nanti orang-orang akan membeli di situ, orang-orang akan menjual barangnya di situ, nanti keuntungannya dibagi bersama. Biasanya koperasi ini ada di kantor-kantor, di sekolah, ya. Nah, mereka untuk kepentingan bersama. Kalau PT, pernah dengar PT? PT itu kan perseroan terbatas. Jadi apa namanya? PT apa misalkan? Nah, jadi PT ini apa? PT ini adalah ya, PT ini adalah persekutuan dagang, perhimpunan dagang yang resmi dan ya dikelola untuk mencari keuntungan bersama. Nah, kalau koperasi tadi itu skalanya lebih kecil, mereka hanya untuk mensejahterakan anggota. Tapi kalau yang namanya PT ya, itu untuk mensejahterakan si pemilik saham. Nah, jadi nggak semua bisa disejahterakan di PT. Tapi hanya sang pemilik saja.
Ya, itu dia. Kalau BUMN, Anda pernah dengar BUMN? Badan Usaha Milik Negara. Itu BUMN. Ya. Kalau Persekutuan Komandanter. Oke, tes 1, 2, 3. Apakah suaranya jelas? Biar kita bahas nomor 14. Apakah suaranya terdengar dengan jelas? Sudah. Jelas ya? Nah, kalau jelas biar kita Oh my bahas. God. Kalau jelas biar kita bahas nomor 14. Oke. Nah, jadi jawabannya kita lihat keterangan soal ya. Di sini menjelaskan tentang perang antara Rusia dan Ukraina. Dan gagal panen di beberapa sentra pangan dunia menjadi faktor berpengaruh terhadap kenaikan harga. Berarti apa? Gara-gara perang Rusia dan Ukraina membuat 11.35. yang namanya banyak sekali krisis pangan. Karena kenapa? Karena dampak perang ya. Banyak lembaga-lembaga yang nggak boleh lewat negara ini. Dan beberapa pusat komoditi juga ada di negara ini. Karena negara ini perang, maka terjadi krisis pangan. Dalam situasi ini tidak serta-merta mendorong produsen pabrik-pabrik makanan untuk naikin harga. Karena bahaya ya, kalau ketika perang dinaikin harga maka itu namanya membuat masyarakat sengsara. Ya. Jika ditemukan suatu perusahaan yang mengurangi penawaran pada saat harga naik, maka kemungkinan besar perusahaan tersebut memiliki bentuk badan seperti adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara, ya. Karena badan usaha milik negara itu boleh menurunkan penawaran mereka
sehingga mereka nggak beli bahan itu. Contoh, misalkan, ya, apa contoh BUMN? Ada Pertamina, ada PLN, ya, dan sebagainya. Ketika perang, ya, mereka bisa saja menyetop supply itu. Dan mereka nggak mau beli barang itu. Karena kenapa? Karena krisis. Karena tujuan dari BUMN ini bukan mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi, tapi keuntungan negara. Tapi kalau koperasi, ini tidak berpengaruh ya terhadap perang biasanya. Tapi kalau PT, Persekutuan Komandinter, mereka tetap akan membeli dan melakukan penawaran barang. Karena PT sama Persekutuan Komandinter ini tujuannya apa? Mereka cari laba sebesar-besarnya. Karena di sini ada kepentingan orang-orang pribadi. Sementara C itu kepentingan negara. Ya. Jadi biasa B sama D ini lebih gila-gilaan bisnisnya. Makanya mereka apa namanya? Tidak mengurangi penawaran. Mereka akan tetap membeli walaupun lagi perang. Misalkan di Rusia terkenal dengan yang namanya batu bara. Mereka tetap akan beli PT-PT ini batu baranya. Ya. Nah, tapi kalau BUMN apabila harganya naik dan sebagainya, mereka bisa aja nggak beli. Karena ini mereka bukan bisnis pribadi, tapi bisnis negara. Tapi kalau PT, Persekutuan Komandinter, mereka bisa saja untuk membeli itu dengan harga yang lebih mahal. Karena ini tujuannya adalah kepentingan pribadi. Jadi nomor 14 jawabannya BUMN. Oke, nomor 15. Beberapa faktor mendorong Belanda keluar dari Indonesia. Persekutuan Komandinter itu adalah sebuah lembaga yang dimana itu milik pribadi, milik satu orang. Ya, dan di dalamnya hanya untuk mensejahterakan si pemilik saja. Pekerja hanya sebagai pekerja, tidak ada keuntungan yang dibagi bersama. Itu maksud Persekutuan Komandinter. Dia beda-beda tipis sama PT, Perseroan Terbatas. Kalau Perseroan Terbatas yang memilikinya biasanya lebih dari satu orang. Tapi kalau Komandinter itu yang biasa yang milikinya satu orang. Tuh. Nah, nomor 15. Beberapa faktor mendorong Belanda keluar dari Indonesia pasca ditandatanganinya perjanjian konferensi meja bundar. Pada tanggal 27 Desember 1949, di antara faktor tersebut adalah usaha dari pihak Indonesia yang melandasi semangat dalam ayat berikut adalah wa in taifaqatani minal mu'minin. Oke. Nah, mari kita lihat apa arti ayat ini. Sebentar, biar kita cari. Ya, kita sampai jam 11.55. Lebih kurang 2-3 soal lagi kita sudah selesai. Ya. Nah, mari fokus dulu. Ya. Mari kita lihat arti dari ayat ini. Ya, sebentar. Oke. Ini adalah Quran surat Al-Hujurat ya. Quran surat Al-Hujurat ayat 9.